Selamat siang dan salam sejahtera. Kembali lagi di mata pelajaran grinding dan sizing, di mana pelajaran grinding sudah selesai kita bahas, maka kita masuk pada pelajaran sizing. Nah, ini adalah jenis-jenis alat sizing atau ayakan yang ada di industri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ayakan grizzly. Nah, jenis ini bentuknya bisa dilihat pada gambar ini. Yang menjadi ciri khasnya adalah jenis permukaan ayakannya, yaitu berupa batangan sejajar atau batangan ini kita sebut dengan bar. Jadi ada beberapa bar yang dibuat sejajar seperti ini dengan adanya celah di antara bar tersebut. Nah, kita bisa lihat dari celahnya yang besar. Memang ayakan ini digunakan untuk jenis feed yang masih besar berupa batuan yang masih bercampur dengan batuan kecil atau tanah, yaitu ukurannya kira-kira 1 inci ke atas atau lebih besar dari 1 inch. Nah, di pemasangannya bar ini dibuat miring untuk nantinya mengalirkan feed ketika jatuh melalui bar-bar tersebut. Setelah terpisah antara oversize dan undersize-nya, oversize-nya dapat mengalir menuju ujung yang lebih rendah dari ayakan grizzly ini. Untuk penggunaannya, biasanya ayakan grizzly ini digunakan untuk memisahkan material yang akan menjadi umpan untuk alat crusher. Jadi, alat crusher ini adalah salah satu jenis alat grinding yang sudah pernah kita bahas. Nah, jadi umpan yang akan masuk ke alat crusher ini bisa dipisahkan dulu antara ukuran yang masih besar dengan yang sudah kecil. Jadi, ketika dipisahkan menggunakan ayakan grizzly ini, oversize-nya yang masih besar itulah yang akan dimasukkan sebagai umpan dari alat crusher. Sedangkan undersize-nya yang sudah kecil tidak perlu mengalami proses grinding lagi di dalam alat crusher. Jadi ini dapat mengurangi beban atau jumlah umpan yang harus diproses oleh alat crusher ini. Kemudian ayakan grizzly ini terdapat 2 jenis. Yang di atas ini adalah jenis yang statis atau diam. Sedangkan yang di bawah ini diberi bantuan getaran untuk memudahkan memisahkan antara oversize dan undersize. Jadi untuk yang statis ini keuntungannya harganya relatif lebih murah tentu saja karena peralatan yang sederhana ini. Kemudian cocok digunakan untuk material yang kasar atau yang berukuran masih besar. Sedangkan kekurangannya tentu saja mudah tersumbat karena tidak adanya getaran dan kurang efisien. Untuk cara kerjanya bisa kita lihat pada video sebagai berikut. Ya, ini adalah jenis ayakan grizzly yang statis. Ya, dia berupa batangan baja yang dibuat sejajar secara vertikal seperti itu. Kemudian dibuat miring. Digunakan untuk material yang masih besar seperti batuan ini. Tinggal diumpankan aja dari ujung yang paling tinggi seperti ini. Kemudian selama umpan tersebut mengalir dari atas menuju ke bawah, maka terjadilah proses pemisahan antara yang masih berukuran besar dengan yang kecil. Yang menjadi oversize akan mengalir ke ujung yang lebih rendah, sedangkan undersize-nya mengalir ke bawah. Itu untuk jenis grizzly yang statis. Berikut ini jenis grizzly yang ditambahkan getaran. Nah, seperti ini. Jadi getaran ini sangat membantu untuk memisahkan antara oversize dan undersize dan mencegah terjadinya penyumbatan. Kemudian kita lanjutkan ke jenis ayakan yang kedua, yaitu ayakan putar atau yang disebut dengan trommel. Bentuknya seperti kerangka silinder. Nah, ini seperti silinder begini, di mana selimut dari silinder ini adalah permukaan ayakannya. Nah, jenis permukaan ayakannya adalah anyaman.
Dibuat miring sama seperti grizzly tadi untuk membantu mengalirkan bahan yang diayak. Fitnya masuk dari ujung yang lebih tinggi dan oversize-nya akan keluar melalui ujung yang lebih rendah. Sedangkan undersize akan turun ke bawah yang akan lolos dari permukaan anyaman ini. Kemudian ayakan ini dibantu dengan putaran yang kecepatan putarnya relatif rendah, yaitu 15-20 rpm. RPM ini artinya putaran per menit, jadi 20 rpm artinya 20 putaran dalam 1 menit. Langsung saja kita lihat bagaimana cara kerjanya melalui video berikut ini. Nah, ini adalah salah satu jenis trommel, tapi dia dibuat tidak miring ya. Ini adalah permukaan silindernya yang akan berputar. Kemudian ini umpan yang masuk melalui ujung sebelah kiri ini. Kemudian dialirkan masuk, ada conveyor di sana. Umpan masuk ke dalam silinder, kemudian seiring berputarnya silinder ini, maka umpan akan mengalir dari ujung kiri ke ujung kanan. Bagaimana umpan tersebut dapat mengalir dalam trommel ini bisa dilihat bahwa di dalam trommel tersebut terdapat spiral yang membantu mengalirkan bahan tersebut. Kemudian produknya atau undersize-nya akan jatuh di bawah ini. Ya, ada conveyor di bawah sini dan nanti akan dialirkan menuju penampungan undersize-nya. Kemudian di sini kalau dilihat dari atas tadi ada semacam brush ya. Brush ini gunanya untuk membersihkan permukaan ayakan agar tidak terjadinya penyumbatan. Kemudian nantinya oversize yang tidak dapat lolos dari permukaan ayakan akan keluar dari ujung satunya di sebelah kanan ini. Kita lanjut pada jenis ayakan yang ketiga, yaitu ayakan getar atau dalam bahasa Inggris disebut vibrating screen. Prinsip kerjanya dengan cara digetar untuk membantu memisahkan antara oversize dan undersize. Mirip seperti ayakan getar pada grizzly tadi, hanya bedanya di permukaan. Untuk permukaannya bisa berupa anyaman, bisa berupa plat berlubang seperti ini. Nah, ada dua jenis, ada yang ayakannya berbentuk persegi panjang seperti ini, ada yang bulat seperti ini. Untuk yang pertama kita akan membahas ayakan yang berbentuk persegi dulu. Di sini ayakannya menggunakan permukaan anyaman. Nah, untuk jenis yang ada di video ini adalah ayakan ganda, di mana terdapat 2 kali pengayakan di sini karena ada dua lapisan permukaan ayakannya. Nah, di sini ada penggetarnya yang membuat ayakan bergetar atas ke bawah. Nah, ini umpan dimasukkan dari ujung yang lebih tinggi. Kemudian oleh kemiringan dan getaran umpan akan mengalir menuju ke tempat yang lebih rendah. Kemudian yang berukuran lebih kecil dari celah permukaan ayakan akan jatuh ke bawah sebagai undersize. Kemudian yang tidak lolos menjadi oversize. Nah, karena ini adalah jenis ayakan ganda, maka ada on size-nya, di mana itu adalah undersize dari ayakan pertama yang akan masuk ke ayakan kedua, disebut on size. Kemudian oleh ayakan kedua ini dengan permukaan
anyaman yang lebih halus akan diayak lagi dan dipisahkan antara on size dan under size-nya. Kemudian itu tadi adalah jenis yang pertama, yaitu yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua adalah yang berbentuk bulat. Kita akan lihat seperti apa cara kerjanya. Sama saja sebenarnya dengan bantuan getaran, hanya bentuknya bulat seperti ini. Kemudian ada beberapa lapis permukaan, dan lapisan paling atas adalah yang berbentuk anyaman. Di sini akan ada dua outlet, ada outlet atau keluaran untuk undersize yang lebih rendah dan oversize yang lebih di atasnya. Prosesnya dengan getaran, ketika umpan masuk maka akan terpisah antara undersize dan oversize melalui permukaan ayakan ini. Untuk undersize akan lolos menuju ke bawah, sedangkan oversize-nya akan bergerak menuju ke tepi ayakan dan nanti akan keluar melalui lubang keluaran outlet untuk oversize-nya. Kita lanjutkan ke jenis yang keempat, yaitu ayakan goncangan atau shaking screen. Sebenarnya sama saja atau mirip saja dengan ayakan getar yang berbentuk persegi tadi. Cara kerjanya juga sama, umpan nanti akan dialirkan dari atas permukaan ayakan dari tempat yang lebih tinggi, nanti diberi goncangan sehingga membantu pemisahan antara undersize dan oversize. Kemudian bisa terdiri dari dua jenis permukaan ayakan seperti ini, sehingga prosesnya menjadi ayakan ganda. Terdapat pegas juga untuk menggerakkan ayakan ini sehingga berguncang. Mungkin bedanya pegasnya ini datar sehingga gerakan dari ayakan ini adalah maju mundur. Kalau pada vibrating screen tadi pegasnya itu vertikal sehingga gerakannya adalah atas bawah. Ya, jadi sama saja, mirip seperti ayakan getar tadi, hanya saja ini dengan goncangan yang dari pegas yang membuatnya maju mundur seperti ini. Dan ini contoh dengan permukaan ayakan plat berlubang seperti ini. Ini adalah menuju keluaran dari oversize, undersize-nya dari bawah sini. Ya, demikian kira-kira untuk contoh-contoh jenis alat sizing, yaitu ayakan yang ada di industri. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.